Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM E1E1 19012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara untuk menjawab tugas final pemrograman yang telah diberikan. Nah, ini merupakan codingan atau source code agar dapat menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan. Di sini terdapat titel, yang dimana titel ini pada garis keempat ini itu adalah berguna untuk memberikan judul halaman, yang dimana saya memberikan final PM1. Nah, setelah itu di dalam body ini terdapat form, yang dimana form itu berfungsi untuk tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Nah, di dalam form ini pada baris 9 sampai baris ke-28 itu terdapat table, yang dimana table ini berfungsi untuk memulai tabel. Nah, di dalam tabel ini terdapat tag TR, yang dimana tag TR ini berfungsi untuk membuat baris pada tabel, yang dimana tag TD itu terdapat pada tag TR yang berfungsi untuk menginput data ke tabel. Nah, di sini saya memberikan tag TD itu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di sini juga saya memberikan agar inputannya itu nilai akhir, seperti TD dengan style tersebut. Lalu, untuk dapat ke proses selanjutnya itu dengan mengetikkan script, di mana script ini berfungsi untuk menyisipkan script seperti JavaScript. Nah, di dalam script ini terdapat function NA atau nilai akhir. Nah, di dalam function ini terdapat var atau variabel pada baris ke-35 hingga baris ke-38, yang dimana variabel A %in ini akan tampil seperti ini, yang di dalamnya hasilnya. Nah, setelah itu lanjut ke langkah pemrosesan agar dapat menghasilkan nilai huruf dengan proses if hasil lebih besar atau sama dengan 81 itu nilai huruf yang keluar itu adalah A, dan jika hasilnya itu lebih besar atau sama dengan 66 dan hasilnya itu lebih kecil dari atau sama dengan 80 akan menghasilkan nilai huruf B. Begitu pula seterusnya. Nah, pada penutup ini terdapat alter, di mana alter ini berfungsi untuk menghasilkan keluaran atau menampilkan sebuah pesan, di mana di sini ditulis alter tanda kutip nilai angka sama dengan tanda kutip ditambah hasil yang dan dibagi dengan nilai huruf sama dengan ditambahkan dengan nilai hurufnya. Nah, di mana ini pemrograman yang ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, coba kita menginput nilai tugasnya itu, semuanya kita memasukkan nilai tugasnya itu 87. Lalu nilai UTS-nya itu 67, kemudian nilai UAS-nya adalah 90. Kemudian kita mengecek nilai akhirnya. Nah, di sini nilai angkanya itu adalah 82,5 dan nilai hurufnya adalah A, di mana ini itu didapat di dalam bagian ini, di mana pada bagian nilai angka ini diproses pada variabel hasil ini, yang dimana nilai 0,2 dikali dengan A tambah 0,3 dikali dengan B dan 0,5 dikali dengan C. Kemudian nilai huruf ini didapat atau diproses dari pemrosesan if else ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas final pemrograman yang kedua. Nah, langsung saja di sini
masih sama dengan menuliskan HTML, dan di sini titelnya itu saya menuliskan final PM2. Nah, di dalam body ini saya menuliskan NIM saya yaitu dengan H4 style. Setelah itu pada baris ke 9 hingga baris ke 40 itu terdapat TR atau tag TR, yang dimana adalah singkatan dari tabel row yang digunakan untuk membuat baris dari tabel. Nah, di dalam TR itu terdapat TD, yang dimana TD ini berfungsi untuk mengumpulkan data tabel. Nah, pada di sini itu saya memasukkan TD atau menselect type text name kelas, ID-nya itu kelas. Nah, setelah itu masih sama dengan memasukkan atau menuliskan script, di mana script ini berfungsi untuk menulis atau lebih tepatnya itu adalah untuk menyisipkan script seperti JavaScript. Setelah itu terdapat juga function ticket, di mana function ticket ini di dalamnya itu terdapat variabel tujuan, kelas, jumlah, dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini juga sama dengan melakukan pemrosesan if else, yang dimana hasilnya yaitu akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita dapat melakukan penghitungan. Kita coba, kita memilih kelasnya, bisa memilih VIP atau ekonomi. Nah, di sini saya memilih ekonomi. Setelah itu kita memilih tujuannya itu ke Jogja, Bandung, atau Bali. Di sini saya menunjuk atau mengklik Bandung. Setelah itu kita menuliskan jumlah tiket berapa yang kita mau. Setelah di sini kita menuliskan jumlah tiket yang kita beli itu adalah 6. Setelah itu kita hitung. Nah, di sini harga tiketnya itu adalah 80.000, harga sebelum diskonnya itu adalah 48.000. Nah, terus diskonnya itu kita tidak mendapatkan diskon karena di sini terdapat terdapat perjanjian atau tertulis jika kita membeli tiket lebih dari 10, maka kita akan mendapatkan diskon. Langsung saja kita coba dengan menuliskan 10. Kita hitung. Nah, di sini kita sudah mendapatkan diskon karena kita membeli sudah lebih dari 10 tiket. Kemudian ke tugas final yang ketiga. Nah, tugas final ketiga ini pada saya memberi judul halamannya itu final PM3. Nah, setelah itu saya memberikan tabel bordernya itu 1px atau 1pix. Nah, setelah itu pada baris ke 11 hingga baris ke 42 itu terdapat tag TR yang adalah singkatan dari tabel row yang digunakan untuk membuat baris dari tabel. Setelah itu di dalam TR ini dituliskan TD, yang dimana pada baris 13 hingga baris ke 15 ini saya menuliskan TD Avanza, terus CRV, dan Ayla. Di sini pilihannya. Setelah itu pada TD ke 18 hingga TD ke 21 itu saya menuliskan sewa perharinya, di mana dia itu terdapat seperti ini. Nah, setelah itu untuk membuat tabel pilihannya, di dalam TR ini terdapat TD pilihan mobil. Terus kita bisa menselect name itu mobil, ID sama dengan mobil. Terus di sini terdapat option atau pilihan. Di sini terdapat pilih
Terus yang ke satu ini adalah Avanza, yang kedua CRV, dan ketiga Ayla. Nah, setelah itu di sini terdapat pada baris ke-37 hingga 38 ini terdapat jadi untuk menampilkan lama sewanya. Nah, setelah itu terdapat juga function ini. Setelah ini terdapat variabel A dan M. Nah, di sini itu dapat diproses agar kita mendapatkan hasil atau berapa yang harus kita bayar. Nah, langsung saja kita coba ke dalam webnya yang Final PM ketiga. Di sini kita bisa memilih mobil pilihan yang akan kita sewa. Nah, di sini saya memilih Ayla. Nah, di sini bisa kita menuliskan lama sewanya. Lama sewanya itu kriteria perharinya. Sebenarnya kita memilih 2 hari. Nah, di sini kita bisa menuliskan lama sewanya, yaitu semuanya kita menuliskan lama sewanya itu 2 hari. Nah, terus kita menjumlahkan total sewanya. Nah, total sewanya itu adalah 500.000 rupiah. Nah, setelah itu kita lanjut pada tugas final yang keempat. Nah, di sini juga sama dengan kita menuliskan HTML, terus pada bagian awalnya itu kita menuliskan detailnya atau judul halamannya itu Final PM4. Nah, pada body dari baris ke-6 hingga baris ke-30 ini terdapat form, di mana form pada garis ke-8 hingga baris ke-29 itu berfungsi untuk tempat untuk menginput data sebelum diproses oleh sistem. Nah, di sini kita membuatkan tabel TR untuk menampilkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nah, di sini pada bagian baris ke-24 hingga baris ke-28 ini terdapat tabel dan di dalamnya terdapat TR. Dan di dalam TR itu terdapat TD pada baris 26 yang dimana berfungsi untuk menghasilkan nilai terbesar dan terkecilnya. Nah, setelah itu terdapat function NB dan variabel A, B, C dan variabel terbesar dan terkecilnya. Nah, setelah itu dengan melalui pemrosesan if else ini, yang dimana if A lebih besar atau sama dengan B dan A lebih kecil sama dengan C, maka nilai yang akan muncul terbesar adalah A. Nah, di sini itu terdapat alter, di mana alter ini berfungsi untuk menghasilkan keluaran atau hasil menampilkan sebuah pesan, yang dimana alter nilai terbesar adalah positif atau tanda ini terbesar nih, kemudian ditutup dengan script. Nah, setelah itu kita melihat hasil dari pemrograman ini dengan kita membuka browsernya pada Final PM keempat. Terus kita masukkan nilai, semuanya kita masukkan nilai 77. Kemudian nilai 2-nya adalah 90 dan nilai 3-nya adalah 23. Maka di sini kita akan menentukan manakah nilai terbesar dan manakah nilai yang terkecil. Nah, maka di sini akan timbul nilai yang terbesar itu adalah 90 dan nilai yang terkecil adalah 23. Ini itu didapat dari hasil pemrograman dari ini. Oke, selanjutnya bisa kita lanjut pada Final PM ke-5. Di sini juga sama, di mana awalnya itu kita dengan mengetikkan HTML, kemudian di dalam head-nya itu kita menuliskan title, yang dimana di sini saya menuliskan Final PM ke-5 pada baris ke-4. Kemudian pada baris ke-6 hingga baris ke
54 itu terdapat body, yang dimana di dalam body itu terdapat form dari baris ke-53 ke baris ke-8. Setelah itu untuk menampilkan tabel bordernya itu, yang ini tabel bordernya kita bisa dengan mengetikkan ukuran itu seperti 1px. Kemudian tr pada baris ke-11 hingga baris ke-30 ini untuk menampilkan mobil, apa jenisnya, itu mobil atau motor. Terus dia itu lamanya itu 1 jam atau berapa jam. Nah, setelah itu pada baris ke 35 hingga baris ke 41 itu terdapat jenis kendaraan, di mana di sini kita bisa milih name sama dengan jenis, terus ID-nya sama dengan jenis. Nah, di sini terdapat option atau pilihan. Nah, di mana yang pertama itu ini mobil, motor, dan kendaraannya. Nah, setelah itu pada baris ke-44 hingga 45 ini terdapat lama parkir atau TD. Di sini kita menginputkan type, text, name, tanda kutip lama, ID sama dengan tanda kutip lama, dan placeholder sama dengan tanda kutip per jamnya. Setelah itu selanjutnya juga itu kita menginputkan type-nya itu tanda kutip buttonnya, values-nya sama dengan tanda kutip total bayarnya untuk mengaturnya. Nah, setelah itu kita menuliskan script, yang dimana script tadi itu berfungsi untuk menulis script, atau lebih tepatnya adalah untuk menyisipkan script seperti JavaScript ini, di mana terdapat function total untuk menampilkan variabel A, variabel B, dan variabel bayar. Nah, di sini juga terdapat pemrosesan if else, yang dimana A sama dengan A apabila atau dan B sama dengan 1, maka bayarnya itu adalah 3.000. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kemudian jika kita memilih jenis kendaraannya, kita memilih mobil atau motor, kita milih motor. Terus lama parkirnya itu kita mau parkir itu selama 4 jam. Terus kita memeriksa total bayar berapakah yang harus kita keluarkan. Nah, berarti di sini 2.000. Karena dari 2 sampai 4 jam itu tarif untuk biaya parkir motor itu adalah 2.000. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai final tugas 1, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.